Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Mubdi, saya dari tim oposisi. Di sini saya menolak mosi mengenai Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen. Sebelum saya menyampaikan argumen saya mengenai penolakan terhadap mosi ini, sebelumnya saya akan menyampaikan bantahan mengenai dari bantahan terhadap opini yang disampaikan oleh tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah mengatakan bahwa universitas cenderung menerapkan tarif yang mahal. Untuk diketahui, mahasiswa sekarang mendapatkan banyak kemudahan untuk mengakses layanan pendidikan melalui beasiswa. Ada banyak jenis beasiswa yang ditawarkan, baik dari kampus, pemerintah ataupun pihak swasta. Dari kampus, mahasiswa bisa mendapatkan beasiswa kurang mampu dan atau beasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi dengan persyaratan tertentu. Kemudian dari pemerintah ada beasiswa bidik-misi dan juga KIP. Ada juga program beasiswa dari lembaga masyarakat atau yayasan yang berafiliasi dengan kampus atau universitas tersebut. Kemudian pemerintah mengatakan di argumen yang kedua bahwasanya ada iklan yang ditawarkan oleh universitas swasta terhadap mahasiswa terhadap pelajar yang tidak diterima di suatu universitas negeri. Untuk diketahui ada satu fenomena yaitu gap year untuk pelajar yang tidak diterima di suatu kampus, utamanya kampus negeri. Maka dia akan harus, jika ingin berkuliah di kampus tersebut, maka dia harus menunggu 1 tahun lagi untuk mendaftar kembali, yang mana belum tentu diterima. Kemudian juga ada psikologisnya terpengaruh karena melihat temannya atau teman satu angkatannya yang bisa diterima. 1 tahun untuk istirahat atau tidak melanjutkan ke perguruan tinggi akan mempengaruhi psikologis atau semangat pelajar untuk belajar kembali. Maka di sini suatu universitas swasta menawarkan layanan pendidikan dengan besaran biaya tertentu untuk menolong pelajar tersebut mendapatkan layanan pendidikan atau perguruan tinggi di tahun itu juga adalah sesuatu yang sah. Kemudian yang lain yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah ada program-program tertentu yang lebih mahal dibanding program lainnya. Di sini suatu program studi itu tidak sama. Ada satu program studi, misalnya program studi pendidikan dan program studi kedokteran. Maka tentu saja untuk mahasiswa kedokteran harus membayar lebih dibanding mahasiswa yang berada di jurusan pendidikan, karena untuk program kedokteran sendiri memerlukan fasilitas seperti koas ataupun peralatan-peralatan medis, yang mana itu amat penting untuk menunjang pembelajaran atau perkuliahan demi menjadi seorang mahasiswa kedokteran atau dokter yang kompeten. Maka perbedaan fasilitas ini tentu saja berkorelasi dengan perbedaan biaya besaran kuliah. Demikian pidato dari penyangkalan mengenai argumentasi yang diberikan oleh tim pemerintah tadi. Kemudian saya akan menyampaikan argumen saya, yaitu pada dasarnya mahasiswa baik dari universitas, semua universitas atau semua kampus itu berada di bawah satu kementerian yang sama, yaitu Kementerian Pendidikan Tinggi. Artinya kurikulum yang diberikan itu sama. Jadi baik mahasiswa dari semua perguruan, baik dari yang membayar dengan biaya standar atau besaran yang lebih besar, mendapatkan kesempatan dan objektif yang sama dalam menikmati akses standar serta kualitas pendidikan yang ditawarkan. Perbedaan besaran biaya hanya berkutat di sektor fasilitas,
yang mana seperti dijelaskan tadi untuk setiap program studi tentu saja fasilitas yang ditawarkan berbeda. Kemudian misalnya yang disebutkan tadi oleh tim pemerintah adalah fasilitas tambahan seperti kolam renang dan panjat tebing, yang mana kedua fasilitas tersebut merupakan fasilitas tersier yang tidak akan benar-benar mempengaruhi terhadap kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian pemerintah tidak bisa memaksakan hal yang sama kepada semua orang, karena semua orang, dalam hal ini mahasiswa, memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya satu mahasiswa dengan mahasiswa yang lain memiliki perbedaan cita-cita. Ada yang cita-citanya standar, ada yang cita-citanya tinggi. Maka adalah suatu hal yang dibolehkan atau sah untuk mahasiswa yang bercita-cita tinggi demi mendapatkan layanan atau hal yang dia cita-citakan untuk mengakses atau membayar lebih terhadap suatu universitas, yang mana universitas tersebut menawarkan fasilitas yang bisa mempermulus jalannya untuk mencapai apa yang dia cita-citakan. Misalnya seorang mahasiswa bercita-cita menjadi suatu manajer perusahaan internasional atau multinasional, maka dia bisa, andaikan dia mampu, maka dia bisa mengambil tawaran yang diberikan oleh suatu universitas dengan biaya yang lebih dari standar demi mendapatkan fasilitas yang bisa memadai atau mempermudah jalannya menuju apa yang dia cita-citakan. Karena semua orang berhak mendapatkan apa yang terbaik dan dia berhak memperjuangkannya dengan membayar lebih misalnya. Sekian dari saya, Tim Posisi.